Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baiklah kita tenang dan kita akan mendengarkan pengumuman disampaikan kepada kita bahwa besok pada hari Sabtu tanggal 26/2020 pukul 7.00 ada kebaktian di cabang kebaktian Bambu dan pukul 9.00 di Gereja Induk. Sekali lagi disampaikan kepada kita bahwa besok ada kebaktian tanggal 26 Desember 2020 pukul 7.00 di cabang kebaktian Bambu dan pukul 9.00 di Gereja Induk. Baiklah, kita tenang, kita akan masuk dalam kebaktian Natal 25 Desember 2020. Panggilan berbakti. Janji Tuhan sudah genap dalam kehidupan kita. Suatu tunas telah keluar dari tubuh Isai, taruk sudah tumbuh dari pangkalnya telah berbuah, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Saat ini dengan penuh sukacita, marilah kita jumpai Dia Juru Selamat dunia yang telah lahir bagi kita. Saya jemput kita semuanya bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 123. Kita nyanyikan bait yang pertama dan baitnya yang ketiga. Kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai
dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Demikianlah nas pembimbing kita, Tuhan memberkati. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi bersama dari nyanyian pelengkap hidup jemaat 281 pada baitnya yang ketiga. Lukas 2 ayat 1 sampai 15 berbunyi demikian. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin
Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Amin, firman Tuhan. Demikianlah pembacaan dari Injil Lukas pasal 2 tentang kelahiran Juru Selamat dunia. Dan mari kita menyanyikan dengan bernyanyi dan bernyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 72 pada baiknya yang ketiga. Dan kami hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati kami
datang di dalam dunia untuk menyelamatkan kehidupan kami. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus mampukan kami ya Allah untuk dapat mengerti firman ini, dan kami diberikan kemampuan melakukan dalam hidup kami setiap hari. Hamba-Mu yang telah mempersiapkan, Tuhan, urapan kuasa memampukan hamba, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan kehendak-Mu melalui firman ini, sehingga sama-sama kami diberkati untuk menjadi berkat di dalam dunia ini. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari dalam kitab Yesaya pasal 52 pada ayatnya yang ke-7 hingga pada ayatnya yang ke-10. Yesaya 52 pada ayatnya yang ke-7 hingga pada ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berbunyi, Tuhan menyelamatkan Sion. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai, yang memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang telah mendengarkan firman ini, dan ketika kita masuk dalam perenungan firman, kita boleh dikuatkan dan kita mampu melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mengaminkan dengan bernyanyi bersama dan nyanyian GKB nomor 116 pada baiknya yang pertama.
juga Indonesia dan kita yang ada di Kota Mamuju. Kita lihat bagaimana virus ini telah merusak berbagai macam sendi kehidupan manusia. Banyak keluarga yang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Banyak pula yang kehilangan pekerjaan. Ada anak-anak yang harus belajar di rumah, tidak dapat bergaul dengan teman-teman mereka.
setia mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara, merayakan Natal dalam situasi seperti ini mengajak saudara dan saya untuk melihat dan mari merasakan kehadiran Tuhan Yesus sebagai terang dalam kegelapan, dalam diri Yesus Sang Immanuel, Allah nyata hadir di antara kita sebagai penegasan bahwa kita yang rapuh sungguh bernilai bagi Allah. Kita yang sering melakukan banyak hal yang mengecewakan hati Allah, tapi Allah sangat mengasihi kita. Saudara, nama Immanuel dan ungkapan Allah beserta kita mau menandakan bahwa Allah hadir di antara saudara dan saya dan bekerja untuk pemulihan hidup kita, pemulihan dari berbagai macam masalah, pemulihan dari penderitaan sakit penyakit, pemulihan karena dampak COVID-19. Allah hadir dalam hidup saudara dan saya. Untuk itulah penyertaan Allah memampukan saudara dan saya untuk hidup melewati berbagai macam kecemasan dan kekhawatiran, melewati konflik dan kekacauan, karena kita percaya bahwa kehidupan kita senantiasa ada di dalam penyertaan. Maka mari saudara-saudara, salah satu pesan penting yang perlu kita renungkan dan kita sadari bersama bahwa penyertaan Allah dikisahkan sejak dalam pembacaan dalam Perjanjian Lama. Penyertaan seperti ini tampak jelas yang dialami oleh Musa. Saudara-saudara, ketika Musa diutus untuk memimpin bangsa Israel, Musa takut. Musa takut menghadapi Firaun, melaksanakan perutusan itu, karena dia sadar atas kelemahannya. Tetapi Tuhan menguatkan hatinya. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan katakan dalam kitab Keluaran pasal 3 pada ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-14, bukankah aku akan menyelamatkan engkau? Di tengah ketidakpercayaan dirinya, Allah memberikan kekuatan kepada Musa bahwa Musa tidak jalan sendiri. Ada Allah yang menuntun, memberkati, menguatkan Musa untuk sanggup menghadapi tanggung jawab menghadap Firaun, membebaskan bangsa Israel. Sama halnya dengan Nabi Yeremia. Yeremia enggan menerima perutusan Tuhan. Kenapa? Karena Yeremia merasa dia masih muda dan tidak pandai berbicara. Tapi Tuhan meneguhkan hati. Tuhan katakan, kepada siapapun engkau kuutus, haruskah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Itu dalam kitab Yeremia pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Nah, saudara-saudara yang diberkati, janganlah takut dalam menjalani kehidupan ini. Kita melihat nas yang menjadi tema sentral Natal kita pada saat ini. Mereka akan menamakannya Immanuel. Kita melihat bagaimana Yusuf yang diperhadapkan dengan kecemasan, kekhawatiran karena dia menerima berita tunangannya sudah mengandung. Tapi Allah berkarya di dalam menguatkan Yusuf sehingga lahirlah Sang Immanuel, dan dari rahim Maria tunangannya yang belum ia nikahi. Saudara-saudara, ini adalah beberapa contoh nabi yang dipanggil Tuhan di tengah kekurangan dan keterbatasan mereka. Demikian juga pada saat ini ketika kita merayakan Natal di tahun 2000, tidak menutup kemungkinan bahwa saudara dan saya juga diperhadapkan dengan begitu banyak kekurangan dan keterbatasan.
saudara-saudara kita. Karena kehadiran Allah di antara saudara dan saya sekaligus mengingatkan bahwa kita semua diciptakan sama dengan gambaran Allah. Sehingga kita adalah gambaran Allah. Kita mampu dipakai Allah secara luar biasa di dalam perjalanan kehidupan kita. Kehidupan ini tak ternilai harganya, karenanya kita harus berjuang secara total untuk merawat dan mempertahankan. Saudara-saudara mungkin masih ingat pembacaan firman Tuhan pada hari Minggu pada kitab Mazmur pasal 42. Dalam pembacaan kita pada minggu yang lalu, pembacaan pada Mazmur 24 pada ayatnya yang keempat. Mazmur 24 pada ayatnya yang keempat disitu dikatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Mereka inilah yang akan naik ke gunung Sion. Mereka inilah yang akan menikmati kasih dan karya Allah, berkat Allah di dalam kehidupan mereka. Saudara, kita sudah diselamatkan oleh Allah. Jangan kita mau ikut dengan kehidupan dunia ini yang serba dengan berbagai macam cara yang terkadang membuat kita berkompromi dengan dunia, melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi marilah di dalam perayaan Natal tahun ini kita mensyukuri kebaikan Allah dan kita mari introspeksi diri kita. Kita melihat luar biasa bagaimana kebaikan Allah yang sudah menuntun memberkati kita, sehingga kita dapat melewati segala tantangan, bahkan kita tetap dijaga Tuhan, sehingga ketika kita beraktivitas di luar, kita ada dengan orang lain, kita tetap dalam perlindungan, kita terhindar dari penyebaran virus corona. Apa yang harus kita lakukan? Saudara, pertanyaannya pada saat ini bagi saudara dan saya, mari kita renungkan untuk kita jawab di dalam kehidupan kita, bagaimana saudara dan saya sebagai gereja menjalankan perutusan di dalam masyarakat, di dalam bangsa dan negara kita yang sedang menghadapi berbagai macam tantangan ini. Bagaimana peran saudara dan saya? Apakah kita akan menyerupai dunia ini dan melakukan berbagai macam hal yang tidak dikehendaki oleh Allah, atau kita bisa tampil beda, menyuarakan suara kenabian, melakukan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita, sekalipun dalam hidup, dalam kebenaran ada banyak kesulitan dan tantangan, penderitaan kita hadapi. Tapi yakinlah Tuhan tidak meninggalkan kita. Saudara, gereja yang hidup adalah saudara dan saya, harus mampu untuk berdiri di depan, menyuarakan suara kenabian Tuhan, menyuarakan bahwa Immanuel yang berjalan berkeliling, memberikan makan bagi orang yang lapar, menyembuhkan orang yang sakit, menguatkan orang yang lemah, juga saudara dan saya bisa kita lakukan. Kita bisa hidup berbagi dengan saudara-saudara kita yang hidup dalam kekurangan, karena kita sudah menikmati kasih Tuhan dalam hidup kita. Itu yang harus saudara dan saya kita lakukan dalam perjalanan kehidupan. Saudara, Yesus yang sama, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik dengan berbagai macam perbuatan baik yang sesuai dengan perutusan dan pelayanan serta situasi dan kondisi kita masing-masing. Maka mari kita mengalami Sang Immanuel dalam hidup kita, sekaligus pengalaman itu kita nyatakan di dalam kehidupan kita setiap hari dimanapun kita berada. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini, bersuka cita merayakan Natal di tahun ini. Tapi ada tanggung jawab besar yang
dalam dunia, sehingga hidup kita tidak sia-sia, tapi mendatangkan berkat di mana pun kita berada. Bagaimana Tuhan sudah memimpin kita, itu juga yang akan kita saksikan di dalam perjalanan kehidupan kita dalam dunia. Kiranya firman hari ini menguatkan iman saudara dan saya untuk semakin setia menjalani hidup dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Amin. Firman. Mari kita bersyukur. Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berkata, menyampaikan kehendak-Mu melalui firman hari ini. Materaikanlah firman ini dalam kehidupan kami, sehingga firman yang kami renungkan ini tidak sia-sia. Dan ketika kami kembali pulang ke rumah tangga kami, dengan pertolongan daripada Tuhan, Roh Kudus memampukan kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Karena kami menyaksikan pengalaman hidup bagaimana Immanuel, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Allah yang setia menyertai kehidupan kami, menguatkan kami menjalani kehidupan di dalam dunia. Biarlah firman ini terus menguatkan iman kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami sambut firman saat ini. Amin. Saudara-saudara, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Di hadapan semua orang yang percaya dari segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Paling Baik dan Budi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang abadi. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan, dengarkanlah firman Tuhan mengenai persembahan yang terambil dari dalam kitab Amsal pada pasalnya yang ke-11 pada ayatnya yang ke-24 dan ayatnya yang ke-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Sambil persembahan syukur dijalankan, kita memuji Tuhan dari nyanyian judul Jemaat nomor 101, baiknya yang pertama dan ketiga. Oh
yang telah datang di tengah-tengah dunia dalam segala kesederhanaan, mati dalam penderitaan, namun bangkit mengalahkan kuasa maut, memberikan keselamatan bagi kami. Kami percaya sungguh ya Allah, dalam perayaan Natal tahun ini, sekalipun kami diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan khususnya karena situasi pandemi COVID-19, tapi kami tetap bersyukur bahwa tangan Tuhan tetap terentang memberkati kami hingga kami ada saat ini bersama-sama bersukacita dalam perayaan Natal saat ini. Dengan ungkapan syukur kami masing-masing ya Allah, kami datang persembahkan kepadamu. Setiap umat yang datang mempersembahkan persembahan syukur karena mereka boleh melewati kebaktian bersama di rumah tangga mereka masing-masing, sehingga dengan sukacita mereka mempersembahkan korban syukur keluarga. Biarlah ya Allah terima setiap korban syukur keluarga yang telah dipersembahkan masing-masing umat-Mu, sehingga diberkatilah kehidupan umat-Mu dalam melewati segala pergumulan hidup di dalam dunia ini, dan persembahkan
demikian juga ya Allah, Gereja Kristen Sulawesi Barat, pimpinan gereja kami tingkat sinode, Tuhan memberkati sampai kepada tingkat klasis, jemaat-jemaat, Tuhan memberkati semua kami, sehingga dalam bergandengan tangan bersama, menjalankan masing-masing tanggung jawab, di dalamnya kami boleh melihat Gereja Kristen Sulawesi Barat semakin maju, semakin berkembang dalam imannya, semakin bertumbuh dan menjadi generasi-generasi gereja yang kuat di dalam Yesus. Kami berdoa menyerahkan seluruh persiapan perayaan sidang Sinode Am yang akan dilaksanakan di Sandaba. Tuhan memberkati mereka, panitia, bekerja sama dengan semua yang mengambil bagian bersama. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, mereka dapat melaksanakan semua persiapan-persiapan dan tepat waktunya. Pelaksanaan sidang Sinode Am ini dapat terlaksana di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing, bersuka cita bersama dalam merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat. Biarlah perayaan Natal yang kami lakukan di tahun ini berkenan di hadapan dan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Inilah kehidupan kami, inilah ungkapan syukur kami ya Allah, dan semuanya hamba-Mu datang persembahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat hidup kami. Kami berdoa dan menyerahkan hidup kami semua, menyerahkan kehidupan semua kami yang mengangkat pelayanan saat ini ke tangan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Dan bersama kami mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan Tuhan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari jalan jahat. Karena Engkau yang menjadi bangsa dan kuasa dan mulia sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 220 pada baitnya yang pertama.
diucapkan terima kasih kepada Ibu Kekasih Pendeta Eri Wastila FPD yang sudah mengangkat pelayanan pada hari ini, dan kepada kita semua yang sudah berbakti bersama. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai pujian penutup, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 119. Kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang keempat. Kami segenap Majelis Gereja Kristen Sulawesi Barat, Bukit Sion Mamuju, mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.